Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Dilanjut Kak, kayaknya menarik Iya, ini. Ya ya. silakan Kak. Tadi ya, jadi soal pengetahuannya seperti apa banyak sekali harusnya dipelajari. Dan saya sih menganjurkan mulai dari sekarang belajar, belajar mempersiapkan diri. Tadi itu yang saya bilang, kesetaraan memandang istri, perempuan di dalam rumah. Karena apa? Ya tadi itu, latar belakang budaya dan agama kita yang masih menomorsatukan laki-laki terhadap perempuan dalam hal apapun, uh, uh, misalnya di rumah dalam soal pendidikan biasanya kan anak laki-laki didahulukan daripada anak perempuan. Misalnya Betul mungkin betul. biayanya terbatas, kasihan orang tua, ya laki-laki dulu dinomorsatukan Akhirnya menyelesaikan mengalah misalnya perempuan. perempuan mengalah karena toh nanti ujung-ujungnya di rumah juga kayak begitu-begitu. Makanya saya bilang mulai generasi kita, marilah kita sama-sama membentuk sebuah keluarga yang selevel, suami dan istri sama, kedudukannya sama, harus saling membantu. Tidak boleh ada satu dilayani di atas yang lain, kecuali dengan kehendaknya sendiri, kan beda. Berkhidmat Oh dengan iya 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 iya. sendiri, dengan Hmm. tuntutan, bedakan itu. Kalau kita kan cenderung dituntut, ya dituntut itu rasanya tidak enak loh. Kita merasa harus wajib, kalau tidak lakukan dapat dosa, dapat marah atau dapat hukuman-hukuman sosial, dapat pandangan-pandangan miring dari masyarakat. Tapi kalau kita sendiri yang dengan serta-merta, dengan kesadaran kita mau saling melayani, dengan memahami prinsip bahwa ketika kita melayani, bahwa kita pun nanti juga akan dilayani. Kalau itu kita lakukan dan kita siapkan diri kita, saya rasa itu bisa menjadi bekal kehidupan berkeluarga yang harmonis, yang langgeng, saling menghargai, saling uh, memanusiakan, saling menghormati, dan banyak mendengar daripada berbicara. Uh, itu semua kalau kita dan siapapun yang akan menjadi jodoh kita, tentunya dengan kriteria yang harga mati, misalnya atau apapun ya, terasa banyak hal yang masih bisa kita fleksibel untuk kita cocok-cocokkan satu sama lain, karena itu sebuah proses. Tidak ada orang yang uh, berangkat dalam kesempurnaan. Dia semua, kita pun, saya pun, itu semua belajar. Tidak ada kita terus ujuk-ujuknya dapat pasangan yang ideal, misalnya yang sama-sama suka buku. Tapi itu semua dibentuk dan kita mau berubah. Nah, ketika itu muncul, kita didasari keluarga kita mahligai pernikahan kita atau keluarga kita didasari oleh itu, saya kira jalan bisa lebih lempeng, lebih mulus karena kita lebih siap. Karena kalau untuk orang yang siap, apapun masalahnya dia bisa atasi. Tapi untuk orang-orang yang sebaliknya yang tidak siap, sekecil apapun masalah itu tidak akan bisa pernah dia selesaikan. Nah, seperti apa kesiapan itu? Ya, batin kita, rohani kita, kedirian kita, egoisme kita, bagaimana kita bisa turunkan, kita rendahkan diri kita. Merendahkan diri kita bukan berarti kita rendah, tetapi itu adalah penghikmatan kepada orang lain, pelayanan. Iya 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 iya. Ya. Itu semua sih. Jadi kalau kita bisa membereskan diri kita dulu, kemudian kita masuk bersama ke sebuah institusi, misalnya keluarga, pernikahan, itu saya rasa bisa lebih mulus jalannya. Karena kan selama ini juga yang jadi soal adalah ego-ego kita. Kita belum selesai dengan diri kita, dengan masalah-masalah yang ada pada diri kita sudah harus bertemu dan hidup bersama orang lain.
Itu Ya, kemudian ya, ya. memunculkan masalah. Kita saling berperang, saling menarik. Masing-masing mau mengangkat dirinya. Artinya dia tidak cukup Wah, puas itu dengan dirinya. Dia betul tidak cukup betul puas betul dengan Kak. dirinya. Sehingga dia butuh Sem- pengakuan orang lain. Nah, dengar itu Rahman. Ketika, ketika orang lain tidak mengakuinya, maka sedihlah dia, menderitalah dia. Gitu. Dan insya Allah, Artinya, ya Kak. kalau kita Artinya Kak, menyiapkan, ya, eh, kan di sini sesuai dengan pertanyaan sebelumnya tadi Kak, oh ya ada yang satu juga ya. yang bagaimana menghadapi anak kecil yang terkesan nakal. Iya. Ini mungkin yang menjadi fokus pertanyaan sederhana ini Kak. Sebenarnya memangkah ada anak yang nakal itu, atau jangan sampai kita yang tidak mampu memahami substansi apa yang ada dalam pikirannya. Ya. Mungkin begitu Kak. Betul. Nakal itu kan juga apa sih definisinya? Coba ada ya, betul, yang bisa definisikan kata nakal itu. Nakal dalam pengertian orang dewasa juga beda sama nakal anak-anak. Beda. Iya. Betul. Jadi mana dulu konteksnya. Terus nakal itu label yang diberikan orang awam untuk ketidakmampuan dia menangani anak. Nah, jadi anak itu sebenarnya dia mungkin cerdas, dia kreatif dengan pertanyaannya, rasa ingin tahunya besar. Tapi si orang dewasa ini terganggu, tidak nyaman, dan kegiatannya terganggu oleh si anak ini, dan atau ketidakmampuan dia menengahi atau menangani anak, maka diberikanlah label nakal. Tidak mampu dia memecahkan ya masalah-masalah, misalnya konflik antar anak, atau seorang anak yang merebut mainan temannya, terus langsung dicap nakal si anak yang merebut. Belum tentu. Mungkin kita harus lihat dulu bagaimana kronologi terjadinya peristiwa itu. Mungkin ada gangguan dari si korban sebelumnya terhadap si ya kita harus lihat. Terus bagaimana banyak sekali faktor-faktor yang harus kita lihat. Tapi apapun faktor itu, apapun yang kita lihat itu tidak sesederhana itu. Dan satu hal bahwa kita harus menanamkan dalam benak bahwa setiap anak itu istimewa. Setiap anak itu berharga, setiap anak itu potensinya, ruhaninya bersih, niatnya baik, suci, tulus, tidak ada anak yang manipulasi. Nah, itu kan orang tuh suka memberikan label atau asumsi-asumsi buruk kepada anak. Hanya karena apa yang nampak, atau karena ketidakmampuan anak menjelaskan sesuatu. Sehingga itu dinilai buruk oleh orang dewasa. Nah, padahal kita lihat bahwa keterbatasan anak-anak menyatakan sesuatu itu adalah ya memang usianya seperti itu, tidak mampu dia untuk bercerita seperti orang tua menjelaskan. Nah, dalam cerita itu mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dia jelaskan kepada kita. Nah, itulah jangan kita menilainya itu sebuah kegagalan atau sebuah kebohongan atau semacamnya. Tapi terus juga anak-anak itu bagaimana cara orang tua menginterogasi dia, menanyainya dia juga berpengaruh kepada kemampuan berbicara. Misalnya anak ya anak SD anggaplah kelas 3 pulang ke rumah, terus dia cerita, "Ibu, pulpen saya diambil temanku," atau hilang misalnya, atau uangnya hilang lah. Bukan hilang, uangnya dia kasih ke temannya. Terus orang tua kan mungkin karena dia sayang sama uang si anak ini, dia marahilah anak, "Kenapa kamu tidak jajan, kau kasih malah temanmu itu uang?" Sesungguhnya harusnya kita hargai anak ini mau berbagi ketulusannya. Mungkin dia belum cerita bahwa temannya itu mungkin tidak makan, tidak sarapan, sementara dia ke sekolah sudah sarapan, jadi dia berbagi dengan temannya. Kalau kita dengarkan cerita secara lengkap, pasti berbeda kita menilai kepada anak. Nah, masalahnya sekarang orang tua itu sangat sedikit waktu buat mendengarkan anak. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan aktivitas yang lain. Jadi untuk face to face, berhadapan-hadapan sama anak, benar-benar menatap dan mendengarkan itu sangat langka. Nah, itu kuncinya.
Ya, jadi jangan kita berharap mau menilai dengan sempurna, dengan utuh sebuah peristiwa tanpa kita mau menyediakan telinga kita untuk mendengarkan keseluruhannya. Gitu. Nah, betul Tidak Kak. adil, tidak adil buat anak. Itu deh, pokoknya sebagai orang dewasa, kita harus lebih banyak menyediakan telinga kita kepada anak-anak. Tapi asumsi dulu, perbaiki niat kita itu bahwa asumsi kita harus perbaiki memandang anak bahwa pada dasarnya anak itu niatnya selalu baik, baik, tulus, suci. Jadi dengan kita punya persepsi seperti itu, insya Allah kita akan lebih enak mendengar anak berbicara atau apapun perilakunya. Tapi kalau kita sudah labeling-labeling di awal, apapun anak-anak lakukan itu salah saja sih di mata orang dewasa. Itu harus kita rombak, kita perbaiki. Itu paling Terkait dasar. pertanyaan ada lagi dari Ratu Bulkis, Kak, dia membalik logikanya. Apakah ada ilmu parenting yang mengajarkan tentang ilmu menghadapi orang tua? Nah, dia membalik Kak. Iya. Jadi dia ilmu parenting tentang bagaimana menghadapi orang tua ini Kak. Ini pertanyaan tadi di sesi Oh, pertama kita Kak. iya, betul. Nah, itu tadi bahwa orang tua kita itu kan pastilah ya generasi X ya, di atas kita itu generasi bahkan di baby boomers ya, itu Iya, iya. sangat tidak mengenal itu apa-apa teori-teori yang kita baca sekarang atau kita aplikasikan. Tapi ada juga orang tua yang mungkin dengan petuah-petuah petuah-petuah leluhurnya, budaya-budayanya itu juga akan juga sangat memanusiakan orang. Kembali lagi kepada apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat keseharian, kita maklumi lah apa yang terjadi pada zamannya si orang tua kita. Nah, kalau kita mendapati orang tua itu kan berarti kita ada rasa ingin memperbaiki kan pengajaran-pengajaran seperti apa yang kita pahami. Saya kira parenting itu juga bisa menyentuh ke sana. Tetapi metodenya itu yang harus kita perhalus, perbaiki itu metode menghadapi orang tua. Karena Oh iya. tahu orang tua itu tidak sama dengan kita beritahu teman. Tidak Betul bisa betul. kita bilang, "Mak, Pak, salah itu nah kalau kita begini-begini ke anak kecil," misalnya. Tapi kita harus lewat ngobrol-ngobrol, lewat perumpamaan-perumpamaan, atau mungkin bahkan kita sendiri dulu harus baik perilaku kita, sikap-sikap kita diubah menjadi terjadi perombakan-perombakan perilaku, dan kalau dia melihat itu perubahan ternyata positif, kita di situ kuncinya bisa masuk ke orang tua bilang, saya bisa begini karena saya ini, saya habis diskusi ini, saya habis baca buku ini, Pak. Jadi dia secara tidak langsung diajarkan tapi tidak digurui. Kita halus gitu, soft cara kita masuk kepada pengajaran kepada orang tuanya kita, tidak frontal, karena kapannya begitu sebenarnya apapun pernyataan kita ditolak karena dia pikir apalah anak-anak kemarin belum paham dunia misalnya, belum mengerti asam dunia misalnya, ya bisa saja kita dibaliknya seperti itu. Jadi ini apapun itu kuncinya juga metode. Kalau metode kita bisa lihai untuk memainkan, kita bisa semakin sempurna lah dalam mentransfer pengetahuan kita ke orang lain. Karena banyak orang Uh, menolak itu. Artinya dengan kata lain Kak, persoalan komunikasi dan metode sama dengan cara saya biasa mengasumsi menganalogikannya dengan orang berpakaian. Ketika Anda pergi ke pasar maka pakailah pakaian untuk menuju ke pasar, bukan pakaian pesta gitu dan seterusnya. Ya, Bisa itu dilanjut Kak? bagaimana? Oh, boleh, Iya boleh, ya. boleh. Maaf.
Jadi ada saya gangguan. biasa menggunakan analogi berpakaian, Kak. Kalau seorang Mm-mm. anak misalnya juga mau komunikasi dengan temannya akan berbeda ketika dia komunikasi dengan orang tuanya. Ya, Berpakaian itu kan bergantung konteks. Jadi ceritanya kalau iya, dia ke pasar ya pakailah pakaian mau ke pasar. Jangan pakaian iya, pesta yang dibawa ke pasar. betul. Eh, Berkaitan ini ada yang menarik ini Kak dari salah seorang dosen yang ada di Universitas IAIN yang ada di Riau sana, namanya Dal. Gara, saya memanggilnya Afdal Kak. Ada hadis Mm-mm. Nabi katanya didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Apakah ini Mm. bermakna bahwa sebenarnya kita sudah mendidik ketika kita sendiri masih kecil? Iya, Nah, itu mohon petunjuk Kak. iya, iya, Pura- iya, Pura-pura punya i- hak bertanya. Lanjut Kak. iya, iya itu tadi yang di awal saya bilang bahwa kapan kita mulai merasakan atau menerapkan pola pengasuhan yang benar itu ya kita tidak tahu karena ketika kalau saya memahaminya bahkan ketika kita masih kecil kita hidup di sebuah keluarga disitulah kita mulai menyerap ilmu-ilmu parenting dari orang tua kita. Nah, bagaimana kita dibesarkan, bagaimana kita diperlakukan, bagaimana kita dihargai dan seterusnya, itu kan itu sudah terjadi di situ. Jadi transfer knowledge-nya sudah berlangsung pada saat itu. Lalu beranjak kita mungkin masuk fase masuk ke dewasa, kita mungkin baru menyadari bahwa oh ada tuh namanya ilmu parenting, ada ya namanya ini. Kita tinggal mengklopkan saja bahwa oh selama ini saya sudah dibesarkan dengan cara-cara begitu, berarti sudah benar. Tinggal menyempurnakan atau tinggal menambah atau mengurangi apa yang ternyata tidak cocok atau tidak tepat. Nah, kalau bilang 25 tahun sebelumnya ya hitung-hitung nih. Ya kita mau nikah tahun usia berapa? Misalnya Iya, 30 iya, iya. tahun. Maka 5 tahun itu tadi ketika kita 5 tahun, maka orang tua kita adalah yang bertanggung jawab memahamkan kita parenting yang benar seperti apa dengan cara memperlakukan kita, mendidik kita dengan caranya orang tua kita itu. Kita 5 tahun, apa kesadaran yang kita punya? Tidak ada kan? Jadi kita sebagai objek saja yang menyerap perlakuan-perlakuan orang tua, perilaku-perilaku merekam dan nanti di usia-usia tertentu kita mengaplikasikannya keluar. Itu kalau saya memahaminya ya karena saya belum pernah juga mengkaji khusus itu hadisnya dan seperti apa yang dia maksud. Tapi sederhananya versiku begitu. Eh, ini Kak, sebenarnya pertanyaan saya agak cenderung persuasif ini Kak. Mm-hmm. Eh, Berkaitan dengan saya pun mencoba melihat ada dua penerbit besar, eh, Gramedia dan juga Mizan. Eh, Mm-hmm. Pertama, saya melihat ketika Gramedia mulai mencoba untuk keluar dari zona buku wacana, bahkan Mm-hmm. Mizan itu paling saya perhatikan Kak. Buku Mm-hmm. Mizan sekarang kebanyakan di penerbit itu lebih menghadirkan buku-buku yang berkaitan dengan anak. Buku-buku wacana kemudian dikurangi. Saya tidak menyebut Iya, ditiadakan. Dia mencoba mengurangi. Bahkan lebih iya, kepada buku-buku yang bersifat autobiografi atau iya, biografi Kak. Itu yang saya iya. perhatikan kalau penerbit Mizan. Kira-kira Iya. apakah memang buku-buku yang berkaitan dengan anak ini sangat membantu? Pernah enggak kita mencoba untuk melihat bahwa memang buku-buku ini sangat konstruktif atau sekadar apa namanya? Sekadar Pungin hadir pasar. ya mainkan ya permainan pasar Kak, karena begitu yang Heeh, saya lihat kayak ketika Gramedia menghadirkan entah yang mana duluan, heeh, karena saya melihat ke situ barang-barang heeh. kita dalam hal ini pasar Iya. mengarah ke orientasi anak. Jadi buku-buku wacana yang dulu saya sering Hmm, beli itu justru semakin mm-mm. hilang di Iya, peredaran. makin. Ini ada Ratu Bulkis juga lagi Kak. Rekomendasi bacaan untuk Iya. persiapan nikah. Ya nantilah saya cari dulu. Persiapan Ah, nikah banyak. Kalau saya sih sarankan kita banyak baca buku-buku psikologi kepribadian juga, psikologi populer, how to untuk pengembangan oh tuh diri. ya.
Ya, tapi kalau merasa sudah butuh sekali dengan pernikahan itu, dunia-dunia masuk ke pernikahan, ya kita bacalah yang buku-buku yang memang mengarah ke sana, yang persiapan sudah teknis-teknisnya. Itu kalau sudah berbicara teknis, ya ada kan buku-buku yang bagaimana menjelang hari hanya, persiapan-persiapannya apa. Tapi yang yang saya amati, kita umumnya lebih banyak mempersiapkan diri pada ornamen-ornamen luarnya itu, pada lahiriahnya kita melaksanakan pernikahan. Maksudnya ya gedungnya, ya pakaiannya, ya undangannya dan semacamnya. Tetapi persiapan batin-batinnya itu kurang. Nah, makanya mungkin dibaliklah, batinnya yang diperkaya, tapi model nanti pernikahannya disederhanakan. Supaya juga ya mungkin uang-uangnya bisa pakai buat beli buku lah atau apa. Jangan lari semua ke biaya pernikahan. Iya, dengar itu Ratu. Kita bisa apalagi sekarang masa-masa begini kan, orang harus benar-benar memilih hal-hal yang penting untuk dia alihkan uangnya. Jadi kalau nantilah, kalau dekat-dekat pernikahannya, ya kita baca buku-buku misalnya bagaimana doa-doanya, bagaimana menghadapi malam pertama, atau bagaimana menghadapi situasi-situasi atau anak pertama lahir, persiapannya banyak sekali. Saya kira di pasaran, di toko manapun kita bisa dapat. Suatu waktu nanti juga kalau kita ini ada koneksi. Metamorfosis Ibu kayaknya bisa rekomendasi tuh Kak ya. Apa tuh metamorfosis? Mana bukunya? Harus. Ratu, kau harus ke Pak Bentengan. Ke Pak Bentengan cari buku itu. Kalau tidak salah ada buku saya yang memang sudah saya punya juga dengan buku-bukunya Kasul, cuma belum ada kesempatan ke sana, Kak. Ratu Bulkis ke Pak Bentengan. Di Makassar, kan? Iya. Dia, Kak, dia di planet lain. Di Sudiang dia, Kak. Harus. Sebenarnya saya juga itu di WA grup ada 2 WA saya bikin, WA parenting khusus untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, sama WA grup pra family class saya bilangnya. Jadi itu kumpulannya orang-orang yang belum menikah dan mempersiapkan diri untuk ke sana. Nah, itu WA saya bentuk tahun lalu di bulan Juli kalau tidak salah, WA grup. Tujuannya sih supaya ilmu-ilmu tentang parenting bisa mereka dapatkan sebelum masuk ke sana. Tetapi saya lihat di awal-awal saya sempat kasih materi itu setiap bulan, responsnya awal masih bagus. Biasalah WA grup kan begitu. Lama-lama kayaknya kurang responsnya juga ini peserta-peserta. Jadi sudahlah, WA grupnya tinggal ya buat share-share apalah kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan parenting, parenting itu. Iya. Ini ada komentar dari Iqbal, sebagai orang yang pernah membaca buku itu, saya rekomendasikan deh. Itulah buku yang membuat saya jatuh cinta pada dunia parenting. Wow, terima kasih banyak Kak Iqbal tahu. Bantaeng. Saya pernah ke Pandrita, apa sih, taman baca atau apa namanya itu, tempat taman bacanya di lokasinya di Ereng-Ereng itu. Pandrita namanya. Aduh maaf saya lupa namanya. Tidak ada Kak Sul. Semoga Kak Iqbal masih monitor dan memberitahukan nama perpusnya. Iya. Pustaka apa kali itu saya lupa nih. Yang jelas di Bantaeng. Itu tadi Kak berkaitan dengan pertanyaan yang saya ajukan tentang buku-buku yang belakangan hadir di 2 penerbit besar ini. Nah, kalau itu saya memang melihat, saya sama Kak Sulan juga lihat buku wacana dan pemikiran itu semakin berkurang itu diterbitkan oleh Nisa. Mungkin mereka juga baca pasar ya, permintaan baca pasar. Betul Kak. Artinya di dunia bisnis itu kan tidak bisa dipungkiri itu. Jadi seideal-idealnya kita tetap permintaan pasar tetap jadi pertimbangan utama untuk
launching atau melempar produk-produk. Itu juga menunjukkan bahwa orang-orang sekarang lebih senang yang simple-simple, buku-buku how to, buku-buku praktis, buku-buku kayak biografi, begitu kan? Ya, ya. yang narasi-narasi sederhana, cerita-cerita yang ringan. Tapi ya meskipun begitu ya kita juga tidak serta-merta meninggalkan itu kan apa model-model bacaan pemikiran atau wacana-wacana, karena tentunya ada juga penerbit yang masih setia menghadirkan itu. Cuma itu tadi bahwa itu menunjukkan pasarnya kita ini di masyarakat kita memang butuh buku-buku seperti itu dan tidak pernah ada habis-habisnya. Cuma kadang-kadang begini fenomena yang saya lihat, orang begitu antusias dengan misalnya buku-buku baru ya, parenting lah, ya seminar lah, zaman-zaman belum masuk pandemi ini, tertarik sekali untuk hadir workshop atau pelatihan-pelatihan pengasuhan. Tapi sebatas tertarik dan euforianya berhenti sampai di situ, tidak pada aplikasi. Aplikasi kan sebenarnya ujian terberatnya. Kadang saya bilang, orang-orang itu kalau secara pengetahuan dapat 100 semua, Mi. Hah? Iya. Orang yang hadir, rajin workshop, rajin seminar parenting, dapat 100 kalau saya bisa kasih nilai. Tapi kan nanti dulu yang paling jujur, yang paling bisa menceritakan seberapa bermanfaatnya ini ilmu adalah di kesehariannya kita, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu ujian terberatnya. Dan saya bilang, janganlah kita jauh-jauh untuk pelajari ini dan itu. Sederhana saja. Ya, cuma kalau memang kita juga masih penasaran, ya tetap kita baca buku-buku terbaru. Tetapi ingat bahwa itu dia tugas terberatnya, PR-nya itu. Sudah praktek belum di rumah sama anak-anak? Kan? Karena percuma kita baca buku-buku yang banyak, terus hadir diskusi-diskusi apalah, tapi kita sekedar lewat saja, kita enggak praktek, enggak aplikasikan apa manfaatnya kan? Nah, itu. Nah, saya juga pernah bilang begini, saya andaikan nanti waktu itu ya belum masuk pandemi begini, kalau mau bikin workshop itu, saya kayaknya mau saring itu orang-orang yang jadi peserta. Saringannya seperti apa? Saya mau kasih sodorkan ini Bapak yang dia sudah baca, level pengetahuannya sudah di mana. Karena kalau bergabung, dikelompokkan dalam satu wadah yang sama, itu akan muncul kebosanan bagi orang yang sudah pernah tahu, sudah melewati fase pengetahuan itu. Dia harus digabungkan dengan orang-orang awal yang masih baru masuk dan mengenal wacana-wacana parenting, pemikiran pengetahuan parenting, supaya lebih efektif lah. Dan juga nanti ada masanya saya mengelompokkan orang-orang yang sudah konsisten parenting di rumahnya, dalam kesehariannya. Begitu, karena kan ya namanya manusia kan, kita menampilkan apa yang baik-baik kan dari diri kita. Nah, jadi saya biasa kalau orang ketemu orang tua bawa anak kecil, sederhana saja saya melihat. Ya, dia tidak tahu kalau saya pengamat praktisi pendidikan anak misalnya, saya mengamati saja cara dia berkomunikasi dengan anaknya, bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia hargai anaknya. Saya suka sekali pandangi, saya suka merekam kejadian-kejadiannya, dan saya kemudian menilai dalam hati, menyimpulkan, dan berlanjut saya ingin tahu, mereka itu bagus sekali cara memperlakukan anak berbicara, berkomunikasi. Jadi penasaran, saya mau tahu mereka dari mana. Kan jarang kita dapati orang tua begitu. Langka. Mereka dari planet mana lah begitu. Maksudku, apa kajian-kajiannya, apa kelompok-kelompok diskusinya, atau belajar di mana lah. Mungkin ada komunitasnya. Ya seperti itu sih pengamatan saya. Karena betul berbusa-busa kadang kita berbicara hal-hal yang sama terus-menerus, tapi kalau orang kan manusia pada dasarnya suka yang instan. Mereka berharap begitu dia tahu sesuatu, lantas itu akan teraplikasi dengan sendirinya tanpa usaha. Padahal kan harus diproses. Kita harus menerapkan perlahan-lahan. Praktek, mungkin praktek awal kita masih dapat hambatan, masih dapat penolakan.
tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Ya. Jadi Betul, Kak. sekedar informasi, saya itu dulu oleh adik saya pernah dibilang kalau Kak Uli itu teoritis. Tapi saya maksudku memang saya pembaca teori, tapi saya juga praktek, bukan sekedar baca terus kemudian diamkan. Nah itulah kemudian yang saya pakai bagaimana saya didik anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi teori itu tidak tidur, tidak diam begitu saja, tapi saya benar-benar benturkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi saran saya tidak berhenti sampai di sini, kita belajar parenting. Bukan sekadar sebatas pengetahuan, sudah itu kita bisa ngobrol asik dengan orang dan kita terkesan bisa memahami parenting. Tapi cobalah kalau saya ke rumah sini, terus bagaimana saya berkomunikasi, nilai saja. Cuma rumah agak berantakan. itu saya belum terlalu bisa mendisiplinkan dalam hal-hal seperti itu. Tapi dalam hal perlakuan-perlakuan, penghargaan-penghargaan, kemerdekaan-kemerdekaan itu kita praktekkan benar. Dan ini bukan dipaksakan, tapi kita butuh, makanya kita lakukan. Ya, jadi tahap paling puncaknya memahami parenting adalah kebutuhan itu sendiri pada pengetahuan itu yang kita sudah pernah dengarkan, pernah ketahui. Karena kalau itu kita sudah merasakan desakan itu, tidak susah. Kita belajarnya itu didorong-dorong terus. Ya, apalagi ya semua pelajari. Bukan lagi belajar ini, itu. Terus menerus itu dorongan-dorongan untuk mengetahui itu besar, berbuncah-buncah. Nah, karena kita langsung rasakan manfaatnya itu. Tapi kalau tidak ya mungkin kita bisa lupa. Karena kita tidak pakai. Iya, ada lagi. Tadi pertanyaan yang itu usia 3 tahun bagaimana? Saya belum jawab kayaknya. Yang dari mana itu dosen itu? Bercakap sama anak usia 3 tahun apa? Ada 2 yang pertanyaan. 4 tahun, Kak. Oh, ya, yang tadi yang 3 tahun. Bagaimana? Oh iya. Mungkin yang Anda maksud anak nakal tadi ya? Oh iya, ya, Kak? Berarti sudah terjawab ya? Ya sudah semua tadi, Kak. Ini dari Kak Iqbal, Rumah Baca Pandrita Nurung, Kak, nama tempatnya. Itu Rumah Baca, iya, Rumah Baca Pandrita. Ini beda dengan punyanya Kak Ustadz Ahmad Rusadi ya, Kak? Yang di Bantaeng. Iya, Ahmad itu beda. As-Safi ya. Beda ya? Beda lokasi gitu. Juga. Sip. Di Bantaeng itu sebuah contoh kabupaten yang marak sekali itu semangat bacanya. Iqbal ini juga penulis. Iqbal penulis juga di website literasi. Rutin dia kirim tulisan. Itu. Jadi pendidikan ya. Iya. Jadi dia membaca banyak buku dan menulis juga banyak. Iqbal. Ya, kata Abdul Rahman Mahmud, di save uang, larikan ke buku, Kak. Iya. Ada hal yang membuat saya pelajaran yang paling tidak bisa saya lupa. Lebih baik miskin pakaian katanya daripada miskin buku, gitu, Kak Rahman. Karena kalau buku kan itu bisa diwariskan. Kalau pakaian ya paling banter hanya terpakai beberapa bulan selesai. Kita tirulah gayanya ini. Siapa yang pendiri Facebook ini? Mark siapa gitu. Zuckerberg, ya. Yang baju kaosnya itu berapa warna? Iya, betul. Itu sederhana dia. Ya, karena enggak mau habis waktu untuk memilih-milih baju. Tidak efektif. Jadi, Kak, saya pikir sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin ada sebagai semacam yang juga disebut closing statement sih, Kak, karena bukan lagi kira-kira pesan atau apa, Kakak? Iya. Hal yang paling fundamental yang memang harus disegerakan, apalagi di kondisi COVID ini, Kak. Pesan kepada orang tua. Jadi kita mulai dari orang yang mau menikah, yang berkeluarga baru, dan juga orang yang sudah lama dalam dunia keluarga. Mungkin itu ada hal-hal yang paling fundamental dan memang harus disegerakan. Silakan, Kak. Iya, lebih spesifik kepada masa pandemi ini ya, kita di rumah. Artinya keterbatasan fisik kita
perlu kita pertimbangkan untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar. Jadi sebenarnya kesempatan buat kita banyak membaca, banyak bereksplorasi dengan ilmu-ilmu baru, termasuk ini karena kita berbicara parenting, ya persiapkan saja bagi orang-orang yang masih jomblo dan mau menikah, persiapkan diri, persiapkan rohani, pelajari diri kita baik-baik, benar-benar menyelam, saya ini orangnya seperti apa karakternya, kalau saya begini, itu bagaimana nanti kalau bertemu dengan orang yang berbeda. Artinya pelajaran paling penting sih mempelajari diri kita sendiri, tidak pernah ada selesai-selesainya. Dan ketika kita sudah pahami diri kita, kita jadinya mengenal diri, sehingga kita juga bisa lebih mengarahkan, mungkin mencari calon atau kita kirim kepada semesta permohonan-permohonan batin kita, kehendak-kehendak, keinginan-keinginan kita kepada sosok-sosok seperti apa. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah bukan kepada siapanya kita menginginkan, tapi kita ingin seperti apa, ingin pasangan seperti apa, maka siapkan diri kita seperti itu, begitu. Siapkan diri kita supaya kita mendapatkan pasangan yang seimbang. Artinya kita meminta sesuatu, tetapi dari persiapan diri kita dulu. Kan nggak adil kalau kita misalnya mencari pasangan yang mencintai buku, sementara kita sendiri hari-hari kita nggak suka buku, nggak membaca buku. Toh? Jadi filosofinya adalah apa yang kita minta, penuhilah dulu dalam diri kita, penuhi dulu oleh diri kita sendiri itu, sesuatu itu. Dan insya Allah itu akan mencari pasangannya sendiri. Menurut saya sih, dia akan menyebar dan menarik orang-orang itu untuk mendekat sesuai dengan levelnya kita. Level pengetahuannya, level agamanya, bahasa ringkasnya mungkin sekufu, ya. Jadi ya kita perbaiki diri untuk mendapatkan diri yang sama. Kalau tidak lebih baik, kalau harapannya sih ya kalau bisa lebih baik, tapi insya Allah tidak lebih buruk, tidak lebih rendah dari itu. Tapi kalaupun kita dapatkan yang levelnya lebih di bawah, mungkin Allah memberikan kita amanah untuk mengangkatnya dia bersama-sama, sama levelnya dengan kita, setara. Dalam hal banyak tadi, toh pengetahuannya, agamanya, dalam hal-hal apapun. Jadi kuncinya menginginkan sosok seseorang, dirimu adalah kuncinya untuk mendapatkan itu. Perbaiki diri itu, diri pribadi, untuk dapatkan sosok yang diinginkan. Saya percaya itu. Jadi, dan kemudian kedua, kita pasrahkan permohonan kita kepada semesta. Dan kita kirimkan itu ke pasrahan, insya Allah kita akan dihadirkan ketika kita pasrah seperti apa yang kita inginkan. Jadi jangan ngotot, karena kalau ngotot itu malah tidak dapat. Iya. Untuk yang jomblo. Terus apalagi kan pandemi ini kita banyak di rumah ya, banyak merenung, banyak berbicara dengan diri kita. Asik sekali sebenarnya dalam kesunyian itu kita bercakap-cakap dengan diri kita. Apalagi kita membaca dalam sunyi, kita kemudian semakin mengenali, semakin sadar dan semakin mau mengubah diri. Terus untuk yang punya tanggungan, keluarga, anak, ya banyak-banyak stok sabar. Karena sekarang ini orang mudah bergesekan-gesekan. Karena selalu 24 jam bersama. Yang tadinya mungkin pasangan keluar di setengah hari atau sampai sore baru ketemu. Jadi ketemunya itu kayak wah lagi untuk bersama-sama. Banyak cerita yang kita simpan untuk kita sharing-sharing. Tapi ini kan lu lagi 24 jam bersama. Jadi ketemunya dengan itu orang-orang yang sama terus. Jadi potensi untuk kita konflik-konflik ya pasti besar. Tapi dengan kita memahami peta masalah seperti ini, kita pasti lebih siap. Kita bukan terus menjadi kaget karena kenapa ini jadi lebih sensitif sekarang perasaannya suamiku atau istriku. Ya sebagai orang yang lebih paham ya kita memahami duluan. Jangan kita mau dipahami, ya. Jadi kita posisikan bahwa kita menggenggam pengetahuan itu. Ketika kita
merasa kita yang menggenggam pengetahuan itu, maka kita tentunya lebih proaktif kan? Kita proaktif karena kita ya dong, saya sih bangga kalau kita merasa lebih berpengetahuan sehingga itu berimplikasi kepada praktek-prakteknya kita. Karena kan kita lebih paham, jadi kita lebih mengerti daripada kita mau dipahami. Padahal kita yang harusnya lebih paham karena kita lebih mengetahui dari pasangan itu. Ya. Nah, saya rasa kalau kita lakukan itu, ya kita sudah bisa tebak bagaimana respons pasangan dengan penerimaan kita yang super-super itu, bahwa kita menerima keberadaannya apapun, apalagi di tengah masa begini, itu sangat sensitif orang perasaannya. Jadi kita menjadi orang yang lebih paham sehingga dia merasa tenang, merasa diterima. Tentu balasannya dia ya pastinya sama dengan apa yang kita sudah berikan tadi. Itu yang dari stok sabar-sabarnya itu. Terus anak-anak. Jadi anak-anak itu PR terbesar juga. Bagaimana mereka bisa betah di rumah, itu tadi yang saya sudah singgung di awal. Jadi tidak apa-apalah kalau mereka mau main HP, tapi yang penting tidak mendominasi waktu-waktunya, tetap ada batasan. Sambil kita juga kreatif mencari jalan bagaimana menyodorkan aktivitas-aktivitas lain yang non-gawai itu di dalam rumah. Ya, misalnya kita ajak ngobrol-ngobrol kah, atau kita bacakan buku, karena membacakan buku itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk usia SMP, SMA juga. Saya kadang bacakan keras-keras buku itu ke anak-anak. Apalagi kalau ada hal menarik yang ada di buku itu, saya bacakan. Jadi membacakan itu bukan untuk anak-anak kecil saja, tapi kita pun bisa saling membacakan buku sesama orang dewasa, sesama anak-anak. Ya, termasuk saya lihat video itu Kak yang membaca di laptop baru kasul yang di belakangan itu kayaknya ya. Itu kalau dia habis tulis esai kan mungkin kita tidak sempat masuk ke web untuk membaca sendiri, jadi ya sambil kita kerja apa dan kita mau yang membacakan juga ada waktu buat baca, ya bacakan saja. Ya kita enak sih, kita bisa tahu isinya tanpa kita harus baca sendiri. Kita dengarkan. Jadi begitu, kebiasaan-kebiasaan begitu ya kita biasa lakukan. Tapi tentunya kita kalau ke anak-anak kita tanya dulu, mau enggak Umi bacakan ini, atau ini ada hal yang bagus loh kita baca seperti itu. Karena jangan sampai mereka juga tidak siap lagi aktivitasnya apa, terus kita kemudian tiba-tiba masuk nyerocos membacakan apa baru dia tidak nyaman, ya lagi ndak mood lah, ya tidak bisa juga. Jadi itulah saya bilang ruang-ruang untuk saling memahami, saling menerima, saling mengerti, saling bertoleransi dengan ketidaknyamanan dengan perilaku-perilaku anggota keluarga yang lain itu penting sekali sekarang. Karena orang semua merasa tidak nyaman berada di rumah selama waktu yang entah sampai kapan kita akan begini. Nah, tetapi sambil juga kita tidak boleh seenaknya mentang-mentang kita punya pasangan selalu sosok yang menerima saya apa adanya dan semua yang saya lakukan, kita tidak serta-merta lantas seenaknya saja berperilaku ya. Tetap ada batasan-batasan norma-norma yang kita harus tegakkan bersama. Nah, itulah tadi yang saya bilang di awal, kalau kita sudah terdidik atau terbiasa ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Nah, dalam proses berjalannya waktu, apapun yang terjadi itu kita sudah saling memahami tanpa harus bicara. Begitu. Nah, saya bilangnya kita itu minim bicara di rumah, tapi ekspresi, gerak-gerik tubuh, bahasa tubuh itu kadang lebih dominan. Jadi untuk sebuah kesalahan itu kita tidak langsung menegur, bilang, kenapa tadi begini? Tidak, kita cari waktu dan kita bahkan pakai prolog-prolog untuk menegur sesuatu itu. Karena anak-anak ini variasi umurnya belasan tahun, bahkan lebih dari 20 itu sudah benar-benar orang dewasa yang punya perasaan dan punya privasi.
Dan itu tadi, tanpa kita harus floor menyatakan sesuatu masalah yang terjadi, misalnya kesalahan, dia sudah mengerti. Nah, tetapi kalau dia belum paham, ya kita jelaskan secara rinci. Itu tadi yang saya bilang, minim bicara tapi lebih banyak kepada ini perilakunya yang bermain, ya, aksinya. Jadi selama masa-masa COVID ini itu tadi, maksudku kebahagiaan itu, kenyamanan itu di atas segalanya. Jadi sudahlah. Iya. Lihat nggak, kami aktivitas itu waktu awal-awal dulu di rumah, ya kita kadang menyanyi-menyanyi, kita main-main, main-main musik lah. Kadang-kadang kita duduk santai ngobrol live, tanpa jelas. FB. Iya, live. Yeah. Kita masih mencoba meraba-raba ini apa ini yang terjadi kodong dalam kehidupan kita ini sekarang. Kita harus berada di rumah. Dalam mungkin kalau bahasa ini kita bingung juga ini. Sampai kapan ini akan berlangsung, tapi itu kita segera mainkan perasaan kita. Maksudku, ada satu hal di rumah yang saya selalu sebarkan ke anak-anak, bahwa ketika ada sesuatu kondisi yang tidak nyaman, maka berpura-puralah itu untuk nyaman. Jadi seolah-olah kita menikmati dengan kita, misalnya pagi-pagi kita agak bete, agak kesal pada sesuatu. Tapi jangan kita kemudian memperturutkan perasaan kita, kayaknya mau marah-marah saja atau ngomel-ngomel. Tapi kita setel musik, atau kita bernyanyi-nyanyi, bersenandung, meskipun kita tidak kepingin bernyanyi. Nah, dengan aksi seolah-olah itu akan memunculkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi seperti itu. Bisa menciptakan situasi yang sesungguhnya dari yang seolah-olah itu. Saya kebetulan yang pembaca pikiran, suka membaca pemikiran bawah sadar. Nah, jadi permainan pemikiran itulah yang saya terapkan di rumah. Bahwa kita bisa memanipulasi pikiran-pikiran bawah sadar kita dengan bersikap seolah-olah itu tadi. Jadi pura-pura kita bahagia, nanti lama-lama kita benar-benar bahagia. Maksudnya, kan kita kesal, terus kita coba dirasakan. Kalau kita kesal sedikit saja, itu biasa akan memunculkan kekesalan berikutnya, kekesalan baru, kekesalan lanjutan, berentet terus. Kita reka kembali itu pengalaman-pengalaman keseharian. Tapi coba kita praktek itu tadi, kita pagi-pagi kita awali dengan riang, misalnya kita bersenandung atau kita putar-putar musik, insya Allah pagi kita juga akan lancar sampai malam itu, sampai batas waktu kita mungkin balik untuk beristirahat. Tipsnya sederhana, tapi itu yang dilakukan biasa di rumah. Ya, apalagi situasi begini, gampang sekali orang ini, gampang sekali emosinya itu terpacu dengan situasi-situasi sekarang. Kekesalannya itu mudah sekali, tanpa alasan bisa saja muncul. Dan kita harus waspadai ini. Saya bahkan meramal-ramal, saya bilang mungkin akan banyak penyakit-penyakit jiwa ini muncul di masa-masa begini. Yang muncul dari kondisi kejiwaan yang tidak stabil, kan? Tidak stabil. Akhirnya itu bisa memunculkan penyakit-penyakit bukan simptom, apa lagi istilahnya itu. Kalau dari pikiran itu bisa mewujud menjadi penyakit fisik, penyakit medis. Dari pikiran toh? Coba, saya lupa istilahnya. Seperti itulah intinya. Makanya saya juga pernah bilang gini sama Nana, alhamdulillah Umi ini selama tinggal di rumah ini sudah hampir 2 bulanan lah, 2 bulan setengah, jarang kena penyakit serius. Jarang bilang kita kayak kepala atau kayak bagaimana. Kemudian saya share ke anak-anak, saya bilang mungkin karena kita berusaha happy, kita sering feel good, feel happy lah perasaannya. Itu yang saya coba sebarkan ke anak-anak. Prakteknya begitu. Jadi saya juga biasa kalau ada masalah di rumah atau apa, bawa santai, kemudian kita bicarakan dan kemudian lepaskan, release. Let it go lah. Jadi tidak pernah ada yang tinggal. Alhamdulillah, ini juga perasaan fit juga senantiasa terasa begitu. Karena tadi itu awalnya di pikiran
pikiran dan hati yang bahagia, yang kita bisa ciptakan sih sebenarnya. Jadi jangan kita berharap lingkungan kita yang membahagiakan kita, tapi kita harus ciptakan kebahagiaan itu. Ya, dengan cara-cara kita. Asik. Nah, itu ya. Dengan cara kita yang pastilah kreatif-kreatif gitu. Intinya harus ciptakan, jangan menunggu. Barangkali ini sudah mau 1 jam lagi deh. Iya. Itu mungkin Ya, penutup dari saya. ini ternyata ada fans, ada dari Abdurrahman Mahmud. Ternyata dia ngefans sama Kak Sulhan. Terima kasih untuk diskusinya, Kak. Salam untuk Kak Sulhan. Ditunggu kedatangan beliau ke Palopo lagi. Iya. Bukankah ini nama Facebooknya Abdurrahman Posman? Bukan? Bukan, Kak. Mungkin. Abdurrahman Mahmud memang. Ini jomblower sejatinya di Palopo juga. Ini iya, Jeffrey. Dia bilang, Iqbal, saya jago pura-pura bahagia, Kak. Ada lagi dari Jeffrey. Ini baru masuk dari Kaltara ini, Kak, dari Kalimantan Utara. Terkadang saya sedih jika mengingat masa lalu, apalagi mengingat uang panai sang mantan. Wow. Pertanyaan terakhir saya deh, Kak. Iya. Pendapat tak terkait uang panai? Iya. Kalau saya karena berangkat dari kenyataan dan pengalaman yang sudah saya alami, itu kami ya menikah tidak sulit sih uang panainya itu. Tidak, artinya bukan sesuatu yang penting, yang bukan dia yang prioritas. Bahkan kita bilang semampunya kamu berapa, kalau dalam pemahaman kami, beratkanlah. Karena lebih baik uang itu kamu tabung buat membangun keluargamu. Betul. Kalau mau bikin walimah juga maunya yang sederhana. Kalau perlu pestanya itu keluarga keluarga dekat, sudah itu selesai. Aduh, ribet dengan yang apa sih, kayak gedung-gedung yang rame-rame sekali. Apalagi tipe-tipe kayak kami ini, tipe-tipe orang yang itu tadi sederhana, tipe yang simple, tidak terlalu ribet. Jadi suka mainnya ke yang inti-intinya, tidak terlalu suka bermain di tataran ini, kulit-kulitnya itu. Ornamen apakah hiasan-hiasan luar yang tidak terlalu bukan pada hakikatnya. Jadi kalau saya ya tentang uang panai kan beda-beda orang dan beda-beda juga mungkin filosofi di balik sudut pandangnya. Jadi semua kembali kepada keluarga itu. Saya tidak menyarankan untuk semua sama pikirannya dengan kami ya. Dan juga kedua kepada si orang yang mau melangsungkan kesepakatan yang sudah mereka lakukan bersama dengan uang itu. Artinya itu tadi, kalau mereka sepakat uang itu akan ditabung buat masa depannya mereka, ya silakan. Dan untuk pernak-pernik misalnya biaya pernikahan dipakai secukupnya. Itu kan balik lagi kepada yang mau melakukan, bukan kita sebagai orang tua, karena kita mungkin lebih cenderung kepada pencitraan mami toh. Kepada siapa juga kita mau pencitraan. Itu kata kunci. Perlu direkonstruksi memang Kadi. Dan akhirnya kasihan tinggal milah orang-orang yang tidak punya uang, merana betul. Menderita, dan siapa yang berperan di sini? Siapa yang turut andil? Masyarakat yang menciptakan itu. Betul. Gengsi salah. Iya. Sudah bosan nih kita dengan hal-hal yang lahiriah begitu, yang pencitraan begitu, yang pencitraan betul. Sok kaya kah, sok berada, sok nggak tahu deh. Pokoknya ya tidak mau lah yang turut larut seperti itu. Kecuali mungkin ada alasan dia kenapa bagi dia uang panai itu misalnya sakral dan harus sekian jumlahnya, ya kita tidak tahu ada apa di balik itu, karena itu tadi balik kepada nilai-nilai yang mereka pahami kan beda-beda setiap orang. Kita harus menghargainya juga. Sebenarnya masih ada komentar Kak, cuman seperti janji saya tadi bahwa
terakhir tadi, dan terima kasih banyak Kak. Saya pikir diskusi ini ternyata luar biasa menariknya. Saya tambahkan luar biasa menariknya. Teman-teman yang biasa berorientasi kajian teoretis tiba-tiba mau membincang tentang keluarga. Artinya segala sesuatu memang butuh persiapan, planning, jadwal harus ditata rapi supaya dia tersusun rapi agenda dalam hidupnya. Terima kasih banyak Kak. Salam buat keluarga besar toko buku Paradigma Ilmu. Saya bersaksi bahwa di sanalah saya pernah hidup. Di sana saya pernah mencari uang. Ketika saya hidup di kampus, ya diskonan-diskonan itu Kak, wow luar biasa. Dan saya bersaksi bahwa di sana adalah buku murah, tapi berkualitas. Jadi itu yang saya bilang, buku-buku wacana dulu di masa itu luar biasa Kak. Cuma belakangan buku-buku anak-anak yang lebih dominan. Terima kasih juga buat keluarga Kala Literasi. Semoga Kala Literasi terus memberikan membagikan keilmuan berupa tulisan yang sangat luar biasa bagi saya. Salam sama keluarga besar Kak di Pak Bentenga. Tapi karena masuk di organisasi yang sama, di doktrin enggak juga sih. Ya diiming-iming bahwa ternyata buku itu luar biasa. Terus terang Kak, setiap saya mau lihat Paradigma pasti pasti berbicara hati di situ. Iya, betul. Terima kasih dari Ratu, terima kasih dari Afdal. Rata-rata kebanyakan fans Kak, para jombloers Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Billahi taufiq. Iya. Kekurangan ya. Iya. Makasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi